Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul sifat-sifat lingkaran pada matematika. Itu saja perkenalan dari kami, langsung simak saja video yang kami tampilkan. Sifat sudut pada lingkaran. Nah, yang pertama sudut pusat yang sama besar. Kalian perhatikan di sini misalkan ada sebuah lingkaran ya. Nah, sudut pusat yang sama besar menghadap busur-busur yang sama panjang. Jadi di sini ketika terdapat beberapa sudut pusat yang sama besar, misalkan ketiga sudut ini sama besar dan besarnya 60 derajat. Berarti otomatis nanti panjang busur AB dengan panjang busur BC dan dengan panjang busur CD itu sama panjang. Nah, itu sifat yang pertama ya. Kemudian kita akan beralih ke sifat yang kedua, sudut-sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Nah, jadi ini ada sebuah lingkaran. Sifatnya yaitu semua sudut keliling yang menghadap busur yang sama, besarnya juga sama. Nah, sekarang kalian perhatikan, misalkan di sini ada sudut AKB. Kalian lihat AKB ini sudut pusat apa sudut keliling? Sudut keliling kan, dia menghadap busur AB. Kemudian ada sudut ALB. ALB ini dia sudut pusat apa sudut keliling? Nah, sudut keliling juga kan, menghadap busur apa? Nah, dia juga sama, menghadap busur AB. Kemudian satu lagi yaitu ada sudut AMB. Ini sudut pusat apa sudut keliling? Nah, iya, ini sudut keliling dan ternyata dia juga menghadap busur AB. Nah, karena di sini tadi ada 3 sudut keliling yang mana mereka ketiga-tiganya menghadap busur yang sama yaitu AB, sehingga besar sudutnya sama juga. Nah, jadi kalau misalkan sudut AKB-nya misalkan ya 30 derajat, berarti otomatis di sini juga 30 derajat, yang ini juga 30 derajat. Itu sifat yang kedua. Kemudian kita lanjut lagi sifat yang ketiga, sudut keliling menghadap diameter. Nah, diameter itu merupakan sudut pusat yang membentuk garis lurus sehingga besarnya 180 derajat. Semua sudut keliling yang menghadap diameter atau busur setengah lingkaran itu besarnya setengah dari 180 yaitu 90 derajat. Jadi ini sifat yang ketiga. Nah, jadi di gambar ini di sini kan ada diameternya yaitu AB. Diameter ini kan dia membentuk garis lurus sehingga besar sudutnya adalah 180 derajat. Kemudian untuk sudut-sudut yang menghadap diameter, kalian perhatikan di sini ada beberapa, ada 3 ya. Yang pertama sudut AXB. Nah, sudut AXB dia akan menghadap diameter kan, ujungnya ini di titik A dan titik B atau dia di diameternya. Nah, karena dia menghadap diameter, otomatis berlaku sifat yang ketiga yaitu besarnya 90 derajat. Jadi setiap kalian menjumpai sudut keliling yang menghadap diameter, otomatis besarnya 90 derajat. Begitu pula dengan sudut AYB. Sudut AYB ini dia kan sudut keliling, terus menghadap diameter juga kan, berarti dia juga 90 derajat. Kemudian yang terakhir ini AZB. Dia juga sudut keliling yang menghadap diameter. Berarti otomatis besar sudut AZB juga 90 derajat. Nah, ini sifat yang ketiga. Kemudian kita lanjut lagi. Ini kita lanjut sifat yang keempat. Sudut berhadapan pada segi 4 tali busur. Nah, jadi segi 4 tali busur itu mempunyai 4 titik sudut yang terletak pada lingkaran. Ini contohnya.
di sini kan terdapat sebuah segi 4, yang mana keempat titik sudutnya itu terletak pada lingkarannya, di area lingkarannya, ya. Nah, sehingga keempat sudut segi 4 tali busur ini merupakan sudut keliling. Jadi ini sudut A, dia kan sudut keliling ya. Kemudian ada sudut B, dia juga sudut keliling. Kemudian sudut C juga sama, sudut keliling, dan sudut D juga sudut keliling. Jadi inilah yang dinamakan segi 4 tali busur, yang mana garis-garisnya juga merupakan tali busur ya. Makanya diberi nama segi 4 tali busur. Nah, pada segi 4 tali busur di sini ada sifat-sifatnya, yaitu jumlah besar sudut yang berhadapan 180 derajat. Nah, jadi kalian perhatikan di sini ada sudut A, nanti dia berhadapan dengan sudut C, otomatis kalau mereka dijumlah besar sudutnya adalah 180 derajat. Misalkan sudut A 80, otomatis sudut C adalah berapa? 80 ditambah berapa supaya jadi 180? Nah, 100 kan, jadi ketika A-nya 80, otomatis sudut C-nya 100 derajat. Nah, kemudian untuk sudut B sendiri, dia berhadapan dengan di sini yang di seberangnya, yaitu sudut D. Nah, kedua sudut ini kalau dijumlah pasti besarnya 180 derajat. Nah, ini dia sifat yang keempat. Kemudian kita lanjut ke contoh soal. Di sini kita akan mulai mengaplikasikan beberapa sifat-sifat tadi ke dalam soal. Nah, ini soal yang pertama. Diketahui besar sudut BOD 110 derajat. Hitunglah besar sudut BCD. Jadi ketika kalian menjumpai simbol M sudut, berarti ini dibaca besar sudut ya. Nah, kita akan mencoba menyelesaikannya. Di sini yang sudah diketahui tadi adalah besar sudut BOD. Kalian lihat BOD itu di mana? Ini B, O, D. Berarti kan di sini ya sudutnya ya, di titik O ini. Nah, dia besarnya adalah 110 derajat. Kemudian kita lanjut, di sini kita akan menghitung besar sudut BCD. Kalian lihat posisi BCD itu di mana? Ini kan B, C, D. Tapi kalau kalian lihat antara BCD dengan sudut yang sudah diketahui atau BOD, ini mereka punya hubungan tertentu nggak? Atau punya sifat-sifat yang tadi kita bahas atau tidak? Tidak ada ya, karena di sini BOD dia kan sudut pusat. Menghadap busur apa? Menghadap BD ya. Sedangkan BCD dia sudut apa? Sudut keliling, tapi dia menghadap busur yang berbeda. Nah, ya kan busur di depannya berbeda. Berarti di sini tidak terdapat hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling ya. Kemudian untuk keempat sifat yang tadi kita bahas juga tidak ada di sini yang ini. Nah, namun kalian perhatikan saja di sini tadi BOD itu kan dia sudut pusat yang mana menghadap busur BD. Sudut pusat dan sudut keliling lingkaran. Contoh soal. Jika besar sudut PSG sama dengan 52 derajat, maka besar sudut HOR sama dengan yang diketahui sudut PSG ini adalah sudut keliling. Untuk mencari besar sudut HOR, kita harus mencari dulu besar sudut POH. Sudut POH ini adalah sudut pusat. Sudut pusat dan sudut keliling ini berada pada satu busur yang sama, yaitu busur PH. Maka besar sudut POH sama dengan, atau sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling, yaitu 52 derajat. 2 kali 52, 104 derajat. Jika sudut ini adalah 104 derajat, maka besar sudut HOR adalah kedua sudut ini jika dijumlahkan itu membentuk garis lurus. Garis lurus itu besar sudutnya 180 derajat. Jadi dapat diketahui sudut HOR sama dengan 180 derajat dikurangi besar sudut POH, yaitu 104 derajat. Sama dengan 76 derajat. Jadi jawabannya C. Di sini ada lingkaran, besar sudut ACB 30 derajat. Berapa besar AOB? Sebenarnya ini AOB ini sudut pusat lingkaran. Nah, ACB ini sudut keliling lingkaran. Jadi sudut pusat lingkaran itu sebenarnya 2 kali sudut keliling. Tinggal 2 kali 30 derajat. Maka di sini sama dengan 60 derajat. Sifat-sifat sudut keliling lingkaran. Soal yang pertama. Pada gambar berikut, AB adalah diameter. Sudut ABD besarnya 25 derajat. Dan sudut BAC besarnya 30 derajat. Tentukanlah besar sudut DCB. Kita menggunakan teorema jika AB dan C terletak pada lingkaran, dengan AB adalah diameter,
maka sudut ACB siku-siku. Jika diperhatikan gambar, memang benar titik A, B, dan C terletak pada lingkaran. Dan garis AB merupakan diameter. Sehingga dapat disimpulkan sudut ACB adalah sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Selanjutnya, besar sudut DCB merupakan penjumlahan dari sudut DCA ditambah sudut ACB. Kita menggunakan prinsip besar sudut keliling yang menghadap ke busur yang sama adalah sama. Sudut DCA ini adalah sudut keliling yang menghadap busur AD. Ada juga sudut ABD yang juga merupakan sudut keliling yang menghadap busur AD. Sehingga karena menghadap busur AD, busur yang sama, dapat disimpulkan sudut DCA besarnya sama dengan sudut ABD, yaitu 25 derajat. Untuk sudut ACB tadi sudah kita tentukan besarnya 90 derajat. Sehingga 25 derajat ditambah 90 derajat hasilnya adalah 115 derajat. Jadi, besar sudut DCB adalah 115 derajat. Baiklah, mungkin itu saja penyampaian materi yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.